Kami bersyukur sebab kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami hari ini. Kami ada di rumah kami masing-masing dan kami siap terima kuasa Tuhan. Sebab kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada urapan kuasa Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami temukan jawaban. Dan dalam hadirat Tuhan kami menemukan pengharapan. Pagi hari ini kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan nyata atas setiap kami, sehingga kami lihat saudara Tuhan Yesus hadir bagi setiap kami. Kami lihat ada mujizat terjadi dalam hidup kami, sebab Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali memuji menyembah Tuhan, karena kami percaya hadirat Tuhan ada atas masing-masing kami. Kami mau terima firman-Mu, kami mau terima kuasa, kami mau terima lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama bilang sama saya terima kuasa. Sama-sama bilang sama saya terima pengurapan. Sama-sama bilang sama saya, ada mujizat dalam hidup saya. Katakan amin. Amin saudara. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita juga akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing kita ambil Alkitab kita dan kita buka Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-41. Kita sudah ada di ayat yang ke-41. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Yakub menipu Esau, iya kan saudara yang dikasih dalam Tuhan, menipu Ishak maksud saya, mengambil apa yang menjadi harusnya milik kepunyaan Esau, yakni berkat-berkat kesulungan, tapi itulah yang memang sudah diberikan kepada Esau. Sehingga akhirnya Yakub menerima apa yang seharusnya menjadi milik kepunyaan hak atau anak sulung daripada Ishak ini, yakni Esau. Diberkatilah Yakub sehingga Yakub menerima berkat kesulungan, karena yang sudah terjadi adalah Esau memberikan apa yang menjadi kepunyaannya, haknya, kesulungannya yang dia terima bukan dengan kekuatan dia dapatkan kesulungan itu ada anugerah, iya kan? Dan diberikannya kepada Esau, saudara, diberikannya kepada Yakub sehingga Yakub menerima. Walaupun cara-caranya agak sedikit curang, iya kan? Tapi Tuhan ambil bagian, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi sehingga hal itu dia terima, iya kan? Si Yakub menerima apa yang menjadi sebenarnya milik kepunyaan Esau. Dan apa yang terjadi di ayat selanjutnya, ayat 41 di pasal yang ke-27, kita lihat sama-sama dalam Kejadian 27 ayat 41 sampai dengan ayat terakhir 46. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Yang salah siapa? Esau. Esau lupa bahwa dulu udah ditukar dengan apa? Makanan, hak kesulungan itu. Tapi Esau marah. Esau merasa tertipu, Esau merasa dirugikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang salah tapi kita yang ngotot, kita yang salah tapi kita yang menganggap diri yang paling benar. Esau pun demikian. Kalau kita lihat memang kisahnya sepertinya tertipu, tapi lupa bahwa Esau dulu udah pernah menukar hak kesulungan itu. Sehingga akhirnya Esau mesti menyadari, oh kalau sudah ditukar hak kesulungannya berarti sudah tidak mendapatkannya. Esau lupa akan hal itu, iya kan? Sehingga akhirnya harusnya Esau dapatkan apa yang menjadi milik kepunyaan sebagai hak kesulungannya, tetapi dia tidak dapati. Akhirnya Esau menaruh dendam kepada Yakub. Sakit hati, kecewa, wah udah bercampur aduk saudara. Ya kan, saya teringat juga akan peristiwa Kain.
Ketika persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, Kain sakit hati. Akhirnya dia membunuh, dia memiliki rencana dulu, saudara. Sama kayak Esau, dia memiliki rencana dulu, tapi Tuhan sempat tegur Kain. Tapi Kain tetap meneraskan hatinya. Kain tetap meneraskan hatinya sehingga akhirnya dia membunuh adiknya, ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan kematian ayahku ini tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Jadi udah punya rencana nih. Oh, lu curang ya. Lihat lu, papa mati, lu juga mati. Akan aku bunuh. Kenapa? Karena sakit hati. Kenapa? Karena dendam. Pengen membalaskan sesuatu yang dia alami, saudara dikasih dalam Tuhan. Wah, ini udah campur tangan si jahat. Kenapa? Karena hatinya menjadi hati yang jahat, hati yang curang, hati yang pengen melakukan apa yang menjadi kepahitan ini, ya. Ayat 42. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya lah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jika Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini yang saya mau bagikan adalah tentang sikap hatinya Esau. Apa itu? Dendam. Dari mana lahir dendam? Karena ada gejolak dalam hati setiap manusia yang merasa dirugikan. Oh, lu ngerugiin gue ya, nanti ya lihat ya, suatu hari gue bisa ngerugiin. Merasa tersakiti, merasa dicurangi, merasa dihianati, sehingga lahir dendam. Apa itu dendam? Kerinduan, hasrat, keinginan, kekuatan untuk membalas. Tapi membalasnya bukan membalas yang baik, membalasnya yang bersifat menghancurkan. Itulah dendam, dan ini adalah sesuatu yang setan taruh dalam hati manusia. Tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang dendam? Nah, saya mau kita mengerti dulu hal ini, ya. Imamat 19 ayat 18. Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh kedendaman terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di belakangnya ada label, akulah Tuhan. Berarti yang memberikan perintah, memberikan mandat untuk jangan membalas, jangan mendendam, melainkan kasihilah sesamamu manusia, Tuhan sendiri yang memerintahkan. Sampai sini jelas ya, saudara, ya. Itu sebabnya kenapa Tuhan di akhir perkataannya dinyatakan, akulah Tuhan. Untuk membuktikan bahwa perkataan ini adalah perkataanku. Perkataan ini adalah daripadaku. Perkataan ini adalah keluar dari mulutku. Akulah Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengingatkan setiap kita hari ini yang mungkin sedang memiliki dendam, yang mungkin sedang memiliki sakit hati. Hati-hati, sudah dikasih dalam Tuhan. Sakit hati, kecewa, luka batin, kepahitan akan berujung kepada dendam. Apa itu dendam? Membalas apa yang dia pernah rasakan, apa yang dia alami kepada orang yang berbuat itu kepadanya. Itu yang dialami Esau.
Sehingga Esau akhirnya berusaha melakukan pembalasan terhadap adiknya. Padahal dia lupa itu karena perlakuan dia sendiri, karena perbuatan dia sendiri, karena keputusan dia sendiri untuk menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Salah siapa? Apakah salah Yakub? No. Yakub hanya menawarkan, berikanlah dulu hak sulunganmu, kalau engkau inginkan ini, dikasih sama Esau. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan ini ya. Ingat ya, Imamat 19 ayat 18. Kalau ada kertas, saudara bisa tulis Imamat 19 ayat 18, saudara tulis isinya. Setelah saudara tulis isinya, saudara tempel di kaca saudara, tempat di mana saudara sering melihat, ya kan? Sering melihat, kita tentunya kaca ya. Tempel itu sehingga ketika kita ngaca, kita lihat ayat itu. Kalau perlu di print besar-besar ukuran A4, ya kan? Tempel di tempat di mana engkau sering lihat. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa kedendaman, membalas yang jahat dengan yang jahat itu bukan pekerjaan kita. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, untuk tidak menaruh kedendaman, untuk tidak membalas mereka, tetapi mengasihi mereka. Ayo saya ajak setiap umat Tuhan untuk selalu ingat firman ini. Tulis, kalau bisa print di tempat di mana kita sering lihat, sehingga kita terus mengingatnya, kita terus mengingatnya. Ya, Imamat 19 ayat yang ke-18. Jangan engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Hakulah, apa dibilang? Dendam dan pembalasan. Jadi itu bukan haknya manusia, bukan miliknya manusia. Dendam dan pembalasan adalah miliknya Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan Imamat 19 ayat 18. Jangan engkau dendam, jangan engkau membalas, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Berarti tugas kita adalah mengasihi. Job desk umat Tuhan adalah mengasihi. Untuk membalas, untuk mendendam, itu haknya Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Pembalasan bukan milik kita. Jangan mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dan kita lakukan. Siapa kita? Kita sedang mengambil apa yang seharusnya Tuhan buat, apa yang seharusnya menjadi haknya Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta gak ngerasain sih sakit hati saya loh. Setiap kita bisa mengalami rasa sakit hati, tapi kembali lagi ujung-ujungnya kepada kita. Kita yang memutuskan, kita yang mau mendendam, kita yang mau membalas, atau kita membersihkan tangan kita dan mengizinkan Tuhan yang melakukan pembalasan. Kita pilih yang mana? Tentu kita tidak mau mengotorkan tangan kita, biarkan Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Kenapa Tuhan tidak mau anak-anaknya membalas? Kenapa Tuhan tidak mau anak-anaknya mendendam? Karena Dia mau membiarkan dirinya untuk turun membela anak-anaknya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti bela saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti bela saya. Kita nggak perlu bela diri, saudara. Kalau engkau nganggap dirimu udah benar, ya udah, engkau tidak perlu membela. Kebenaran itulah yang tidak perlu kita benarkan. Kebenaran itu akan membenarkan dirinya sendiri. Nggak perlu kita bela-bela kalau kita memang udah benar. Ya, jadi ingat ya, Ulangan 32 ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi ada waktunya. Kalau engkau lihat, aduh habis gimana ya pendeta Tuhan, kayaknya nggak lama banget kerjanya gitu loh. Habis nggak dibalas-balas nih kayaknya. Siapa kita? Engkau sewa pembunuh bayaran kah?
yang pengen ngelihat kehancuran orang-orang yang memang pernah merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Jangan. Ada waktunya biar Tuhan yang membalas. Ada waktunya di mana dosa mereka memiliki buah dan buah itu akan mereka nikmati. Tugas kita tetap. Apa panggilan kita? Kasihilah sesamamu manusia. Nanti kita akan sampai pada pokok di mana kenapa kita nggak usah membalas. Kenapa kita nggak usah mendendam. Kita mengerti kenapa hal itu gak usah kita lakukan, ya. Saya pelajari saudaraku. Roma 12 ayat 19, satu ayat lagi. Roma 12 ayat 19. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kenapa? Berilah kepada murka Allah tempatnya. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah apa? Hakku, haknya Tuhan. Sama seperti tadi Ulangan 32 ayat 35. Hakulah dendam, kata Tuhan. Hakulah pembalasan, kata Tuhan. Itu bukan hak kita. Kenapa sih kok Tuhan mau kita nggak mau membalas, nggak boleh membalas? Kenapa sih Tuhan kok mau kitanya nggak boleh mendendam? Yang pertama, kenapa kita tidak boleh mendendam? Kenapa kita tidak mau boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Yang pertama, jelas tadi perintah Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Jangan melakukan apa yang tidak boleh engkau lakukan, karena itu perintah. Sama-sama bilang sama saya, itu perintah. Engkau tidak boleh melakukan pembalasan. Kenapa? Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhanlah yang menuntut pembalasan. Bagian kita apa? Melepaskan pengampunan. Bagian kita apa? Mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Karena itu keputusan kita, dan itu sangat-sangat menguntungkan kita. Jadi yang pertama, kenapa kita tidak boleh mendendam? Kenapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena jelas yang pertama, pembalasan adalah hak Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil bagian untuk membela engkau. Tuhan pengen menunjukkan bahwa Dia adalah pembelamu. Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Bapamu yang bertanggung jawab memelihara hidupmu. Biarlah Dia mengambil alih apa yang harus Dia buat. Amin. Kalau kita bisa membersihkan tangan kita dari ngotorin tangan kita daripada membalas yang jahat, kenapa mesti kita ngotorin tangan kita? Kalau Tuhan sendiri menjanji akan membalas apa yang jahat dengan yang jahat, dengan apa yang Dia bisa buat. Sehingga akhirnya kita tetap tinggal dalam kasih, kita tetap tinggal dalam pengampunan, kita tetap tinggal mengandalkan Tuhan, ya. Yang kedua, karena kita harus mengerti kenapa kita tidak boleh mendendam. Yang kedua, ini yang saya pelajari, karena terkadang, dengar baik saudara, karena terkadang Tuhan pakai orang-orang jahat untuk bisa memberkati anak-anak Tuhan. Oh, caranya gimana pendeta? Orang jahat masa bisa memberkati anak Tuhan? Loh, Dia Tuhan. Dia ngatur segala sesuatunya. Bahkan orang-orang jahat dipakai Tuhan untuk maksud tujuan memberkati anak-anak Tuhan. Ada ayatnya. Lihat kasusnya Yusuf. Yusuf menyadari hal ini, sebabnya dia tidak membalas saudara-saudaranya. Yusuf bilang, manusia boleh merekarkan yang jahat, engkau boleh merekarkan yang jahat dalam hidupku. Tapi Allah pakai apa yang kau buat untuk memberkati hidupku, mengangkat aku untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu yang Yusuf pegang. Itu yang memiliki kepastian buat hidup kita. Kenapa kita nggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Kenapa kita nggak boleh mendendam orang yang pernah atau bisa menyakiti hati dan hidup kita? Kenapa? Karena mungkin Tuhan sedang pakai mereka. Mungkin Tuhan sedang promosikan hidupmu dengan cara-cara orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Ada orang-orang yang mungkin sedang memfitnahmu. Ada orang-orang yang mungkin sedang berusaha menghancurkan hidupmu. Tapi Dia Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidupmu. Haleluya. Ini yang saya suka. Dia Allah
yang sanggup merubah kutuk orang terhadap kita menjadi berkat, diubahkannya dalam hidup kita. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang kita mau nggak berserah? Kita mau nggak percaya bahwa apapun yang manusia buat dalam kehidupan saya, mungkin dia berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup saya, mungkin dia berusaha mengambil keuntungan dalam hidup saya, mungkin dia berusaha membuat segala sesuatu dengan segala licik-licikan dia. Tapi kita percaya Tuhan, dia mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Lihat kasusnya Haman dengan Mordekai. Haman sudah merancangkan yang jahat, kehancuran, bahkan kematian Mordekai untuk menggantungkannya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pakai Haman untuk mempromosikan hidup Mordekai. Haleluya. Mungkin tanpa Haman, Mordekai tidak akan dikenal dan tidak akan masuk dalam kitab sejarah. Tapi karena Haman, yang notabene merindu merancangkan kehancuran, kejahatan buat Mordekai, tapi justru dipakai Tuhan untuk mempromosikan hidup Mordekai. Dalam hidup ini saya terlalu percaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini saya terlalu percaya, apapun manusia bisa buat dalam hidup kita, bisa. Tapi jangan pernah lupa, ada Tuhan yang mengubahkan segala yang tidak baik itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu yang kita pegang. Daud dipromosikan oleh siapa? Saul. Padahal Saul merindukan kehancuran Daud. Saul merindukan kematian Daud dengan mengirimkan dia di pasukan baris terdepan, supaya orang ini mati. Tapi apa yang terjadi? Justru Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, dan Daud semakin dipromosikan oleh Tuhan, dan bangsa Israel sayang sama Daud. Karena Daud tiap kali masuk dalam peperangan, dia mengalami kemenangan. Padahal kerinduan Saul mengirim Daud apa? Supaya mati. Pastikan dalam hidup ini kita mengerti, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan balas kerancangan-rancangan orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu. Jangan. Karena mungkin dia adalah orang-orang yang sedang Tuhan pakai untuk mempromosikan hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Jangan dendam, karena ingat, peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, yakni manusia, dia bukan musuh kita. Dia mungkin sedang dipakai Tuhan untuk mempromosikan hidup kita, tapi mungkin caranya jahat. But it's okay. The end of the day-nya, di hari terakhir kita akan lihat tangan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 4. Haleluya. Amsal 16 ayat 4. Apa firman Tuhan katakan di sana? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi segala sesuatu itu ada tujuan yang Tuhan buat. Kalau ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat, ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidup kita, dan Tuhan izinkan itu ada ditempatkan dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan punya rencana. Haleluya. Amin. Dan kita mungkin belum mengerti, Tuhan kenapa sih ada orang-orang yang nyebelin dalam hidup saya? Tuhan kenapa sih ada orang-orang yang berusaha menginginkan kejatuhan hidup saya? Tuhan kenapa sih ada si A yang berusaha menghancurkan hidup saya? Tuhan kenapa ada si B? Kenapa ada si C yang notabene pengen melihat hidup saya berantakan? Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka ada? Karena Tuhan tahu, mungkin orang-orang inilah adalah orang-orang yang membuat engkau sukses. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membuat engkau tetap kuat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membuat engkau naik dan bukan turun. Dan Tuhan taruh itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jaga selalu hati kita. Jangan biarkan iblis ambil bagian sehingga akhirnya kita dendam, sakit hati, kepahitan, kecewa. No, ingat, manusia-manusia ini yang merancangkan yang jahat ini tidak bisa membuat kita dendam, membuat kita kecewa, membuat kita luka. Kitalah yang memutuskan apakah saya mau kecewa, apakah saya mau dendam, apakah saya mau simpan akar pahit. Itu keputusan saya.
Kita yang memutuskan kok. Kita yang mendatangkan penyakit itu dalam diri kita. Kita yang menaruh dendam itu dalam diri kita. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita mengerti hari ini kenapa kita tidak boleh mendendam? Karena pembalasan kedendaman adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang melakukan apa yang menjadi pembalasan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh mendendam? Kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena terkadang orang jahat Tuhan pakai untuk memberkati anak-anak Tuhan. Karena terkadang orang jahat Tuhan pakai untuk mempromosikan anak-anak Tuhan. Udah banyak kisahnya, terlalu banyak. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita tidak boleh mendendam, tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena yang terakhir, yang ketiga, karena kedendaman hanya akan menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Kedendaman, kebencian, akar pahit, kekecewaan hanya akan menghancurkan hidup kita. Kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Kita sedang menghancurkan tubuh kita dan berharap orang lain yang mati. Itulah dendam. Ketika engkau menyimpan dendam, engkau menyimpan sakit hati, engkau menyimpan kecewa, engkau menyimpan kepahitan, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri dan berharap orang lain yang mati, orang lain yang hancur. No, kitalah yang hancur. Ayub 5 ayat 2. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Nah, ini juga perlu nih saudara catat, saudara tempel di kaca. Saudara tulis, saudara tempel di kaca. Tempat di mana saudara sering lihat. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Jadi hanya orang-orang yang bodoh yang mau sakit hati dan akhirnya dia dibunuh oleh sakit hatinya. Dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Jadi sakit hati, iri hati, kecewa, luka hati itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Buat apa kita lakukan sesuatu yang menghancurkan hidup kita? Berarti jelas ini bukan berasal daripada Tuhan. Iblislah, setanlah yang mau menghancurkan hidup orang percaya. Itu sebabnya dia pakai keadaan sehingga akhirnya dia pancing hidup kita untuk kita nafsu, untuk kita marah, untuk kita kecewa, dan akhirnya kita memikirkan untuk melakukan kedendaman. Jahat itu saudara. Dan itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Iya kan, bayangin tiap malam kita nggak bisa tidur, kita cuma mikirin orang yang buat jahat sama kita. Kita cuma mikirin tuh jahat banget, dia udah ngerugiin gua, dia udah hancurin masa depan anak-anak gua, dia udah hancurin ekonomi gua. Yang dia pikirin itu terus. Sehingga akhirnya ada yang sakit hati, kecewa, luka. Dan itu sulit disembuhkan. Kenapa? Karena akar pahitnya akan menyebar. Dan orang-orang yang punya akar pahit, orang-orang yang punya kekecewaan, orang-orang punya luka hati, gampang sekali dipakai setan untuk akhirnya menyebarkan kebencian, untuk akhirnya menjadi kaki tangannya setan membawa kepahitan di mana-mana. Karena orang luka cenderung melukai. Itu sebabnya hari ini saya rindu melihat setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam ibadah doa pagi ini untuk melepaskan pengampunan. Mungkin kau selalu bilang terlalu sakit saya pendeta. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Engkau cukup minta Tuhan bantu, Roh Kudus tolong. Saya mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakiti saya, pernah mengecewakan saya. Mungkin dia suamimu, mungkin dia istrimu, mungkin dia anak-anakmu, mungkin dia mertuamu, mungkin dia menantumu, mungkin dia saudara-saudara di sekelilingmu. Ingat, ketika engkau luka dirimu, engkau sedang melukai dirimu sendiri. Engkau bukan sedang melukai orang lain yang mungkin pernah merancangkan yang jahat dalam hidupmu. No, engkau sedang melukai dan menghancurkan masa depanmu. Jangan mau termakan tipu daya iblis. Jangan mau termakan bujuk rayu iblis untuk melukai dirimu sendiri dengan menyimpan kebencian kepada orang-orang yang mungkin pernah melakukan hal yang buruk dalam hidupmu. Kembali ke poin yang kedua. Ingatlah, mungkin orang-orang ini sudah Tuhan izinkan ada dalam hidupmu untuk mempromosikan hidupmu. Kembali saya ingatkan Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merancangkan yang jahat dalam hidup Yusuf. Tapi dengan cara itulah Tuhan ngangkat hidup Yusuf.
menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dengan cara apa? Dengan cara-cara liciknya si jahat kakaknya. Demikian pula Mordekai. Mordekai dipromosikan oleh Tuhan melalui rancangan jahatnya Haman. Kita lihat Daud dan Saul. Saul merancangkan kematian Daud untuk dikirimkan ke medan peperangan di depan, di barisan terdepan. Tapi justru di tiap kali dia diutus, dia mengalami kemenangan sehingga dia dipromosikan Tuhan. Izinkan saya hari ini mengingatkan saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau ditempatkan Tuhan berada hari ini. Mungkin ada orang-orang yang mau melihat kehancuranmu. Ingat, dia adalah campur tangan Tuhan. Dia mungkin adalah orang-orang yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu untuk mempromosikan hidupmu saat ini. Jangan serang dia, jangan balas dia. Belajar untuk Tuhan. Pakai hidup orang-orang ini untuk menjadi berkat buat hidupku. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia Allah yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai engkau melukai dirimu sendiri dengan berkata, aku benci, aku dendam, aku sakit hati, aku kecewa kepada orang ini, orang itu, orang A. Karena engkau sedang melukai dirimu sendiri tanpa engkau sadari. Hanya orang-orang yang bodoh yang memiliki sakit hati. Hanya orang-orang yang bebal yang memiliki iri hati. Karena itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya, bukan suatu kebetulan kami boleh hadir mendengarkan ibadah doa pagi ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah yang kami dengar hari ini. Dalam segala hal yang kami jalani dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ada orang-orang yang mungkin menginginkan kehancuran kami. Ada orang-orang yang pengen melihat kejatuhan kami. Ada orang-orang yang berusaha mau merugikan hidup kami. Tapi sampai hari ini kami memiliki kepercayaan dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang melakukan pembelaan dalam kehidupan kami. Tugas kami, bagian kami adalah mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami pertolongan. Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk mengucapkan berkat melalui mulut kami bagi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Itu sebabnya hari ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan luka, menyimpan kecewa di hati mereka. Jika itu adalah dirimu, saudara dikasih dalam Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Hanya engkau yang mau terlepas daripada kedendaman. Hanya engkau yang mau terlepas daripada luka hati dan kekecewaan. Hanya engkau yang mau terlepas dari hati yang pahit. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hari ini hamba percaya ada kuasa yang sanggup melepaskan setiap mereka yang terikat akan kebencian, kepahitan, luka hati, kekecewaan, bahkan memiliki kedendaman dalam hati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus secara khusus umat Tuhan mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka sakit hati terhadap suami, mungkin mereka kecewa terhadap istri, mungkin mereka kepahitan terhadap mertua dan menantu, mungkin mereka luka hati mereka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang disebut keluarga. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus melepaskan pengampunan buat setiap orang-orang yang pernah menyakiti, mengecewakan hati kami. Jika engkau tahu orang itu, sebutkan namanya dalam mulutmu. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Lepaskan kasih Allah bagi mereka. Roh Kudus tolong. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Sehingga hari ini adalah hari kelepasan. Hari ini adalah hari pengampunan. Hari ini adalah hari di mana kami melihat ada terobosan dalam hidup kami. Ketika kami lepaskan kasih, kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan kuasa pengampunan, terjadi terobosan dalam hidup mereka umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat setiap hati yang melepaskan pengampunan. Hari ini Roh Kudus memerintahlah dalam hidup mereka. Oh haleluya. Mengalir.
mengalir kuasa-Mu, mengalir urapan-Mu, mengalir lawatanmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hai iblis, engkau tidak punya hak atas tubuh, atas hati anak-anak Tuhan. Hati mereka telah dipenuhi dengan kasih Allah, dan hari ini mereka lepaskan kuasa pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Bapa, hamba berdoa biar kasih-Mu terus mengalir dalam hati umat Tuhan. Oh, terus mengalir, penuhi mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang mengalir pagi hari ini. Ada kuasa yang mereka terima pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa, Tuhan tolong sehingga dalam mereka umat-Mu menjalankan hari-hari hidup mereka, mereka tetap memandang Tuhan. Sehingga apapun yang mereka alami oleh karena perbuatan-perbuatan orang di sekeliling mereka, mereka belajar untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menjadi pembela bagi kami. Tuhan sendirilah yang menolong setiap kami. Bagian kami adalah melepaskan pengampunan. Bagian kami adalah menabur kasih. Bagian kami adalah mengasihi. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap umat Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, di mana-mana tempat mereka berada, mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, dan mereka sedang mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu di tempat ini. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, jamah setiap yang sakit, kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Dan oleh karena bilur-bilur darah Yesus itulah yang menyembuhkan kami. Dan kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Dan kami percaya segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal, dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima dalam nama Yesus. Terjadi. Tanamkan dalam dirimu saudaraku, engkau sudah sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan juga setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Mereka yang bergumul hari-hari ini, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, sehingga suami-suami yang telah jauh dari Tuhan kembali dan berbalik kepada istri-istri mereka yang sah. Istri-istri yang telah jauh dari Tuhan kembali kepada suami-suami mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Hamba percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati manusia. Itu sebabnya Tuhan pulihkan, sehingga terjadi rekonsiliasi antara hubungan suami dan istri. Ada pemulihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus, jamah setiap keluarga Tuhan, jamah setiap rumah tangga. Beri hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menaklukkan ego mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat-Mu yang pagi hari ini bergumul, berdoa untuk perekonomian mereka, untuk usaha mereka, pekerjaan mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan jamah dan pulihkan setiap kesehatan keuangan mereka, sehingga mereka kembali boleh melihat berkat anugerah Tuhan. Kami percaya firman-Mu tergenapi, sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya dan kami terima, tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Makan minum kami diberkati, kami dipelihara, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapa terima kasih. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus buat setiap umat-Mu yang memiliki kerinduan untuk dapat melunaskan setiap utang piutangnya. Oh Tuhan, campur tangan, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka melihat pemulihan terjadi dalam ekonomi mereka. Mereka melihat terjadi
pembukaan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan ekonomi mereka, sehingga pekerjaan, usaha, mata pencarian dari umat-Mu diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap rumah tangga dan keluarga-keluarga yang hari-hari ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang berdoa bersama-sama suami, bersama istri, bergandengan tangan, miliki kerinduan kesepakatan yang sama. Bapak hamba berdoa buat rumah tangga keluarga yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Diberkatilah buah kandungan mereka, dibukakanlah kandungan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempercayakan anak-anak keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap amat anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhanlah yang membukakan pintu-pintu yang tertutup, sehingga setiap umat Tuhan yang hari-hari merindukan pekerjaan yang layak, Tuhan yang mempertemukan di dalam nama Yesus, mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan memberkati setiap usaha dagang, mata pencarian dari anak-anak Tuhan, dibuat mereka berhasil, dibuat mereka semakin hari semakin mengembang. Usaha, pekerjaan, bisnis mereka semakin diberkati Tuhan, bahkan akan melihat pertolongan dan anugerah Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa buat orang-orang muda yang hari-hari ini bergabung bersama mengikuti ibadah doa pagi. Oh Tuhan Yesus, kami percaya orang-orang muda yang mencari Tuhan, orang-orang muda yang mendahulukan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan di masa muda mereka, sehingga masa muda mereka menjadi baru, masa muda mereka diubahkan, dan masa muda mereka melihat kuasa Tuhan, dan masa muda mereka diberkati Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, biar Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa dalam hidupmu. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan yang mencari pasangan hidup, biar Tuhan yang pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Di dalam nama Yesus diberkati masa muda mereka, diberkati cita-cita mereka, diberkati hari depan mereka, bahkan studi pekerjaan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini hamba berdoa secara khusus, ada anak-anak Tuhan yang hari ini bahkan sepanjang minggu berjalan ini akan mengikuti ujian. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beri kepintaran bagi anak-anak Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan tubuh yang sehat, sehingga sepanjang minggu berjalan ini kalau mereka mengikuti ujian, mereka dimampukan, diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan dari sorga untuk turun dalam kehidupan mereka, sehingga diberikan juga kepintaran, hikmat, daya ingat, daya ungkap, daya tangkap yang baik dalam nama Yesus, sehingga nilai-nilai mereka mempermuliakan Tuhan di tempat di mana Tuhan percayakan mereka sekolah. Di dalam nama Yesus, anak-anak kami, keturunan-keturunan orang benar, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dibela dan dijaga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hamba berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka ada di kalangan rumah tangga keluarga kami. Kami berdoa buat nama-nama mereka. Kami bawa karena kami percaya Roh Kudus jamah hidup mereka, sehingga mereka mengalami pertobatan sejati. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jamah hati mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan mereka. Mungkin ada di antara umat-Mu pagi hari ini, di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi, mereka melihat, bahkan mungkin mereka belum mengenal Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dimanapun ketika ibadah ini boleh dilihat dan dinikmati oleh orang-orang, biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kota kami ucapkan berkat. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu dan ucapkan berkat buat kotamu. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan memberkati kota kami. Tuhan memberkati dan menjaga, melindungi kota kami. Sehingga kota kami aman, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat, bahkan dijauhkan dari bencana alam. Dalam nama Yesus, kota kami tenang, kota kami tentram. Di dalam nama Yesus, perekonomian kota kami diberkati Tuhan. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Sehingga dalam kami bekerja, dalam kami berusaha, dalam kami belajar sekolah, di kota kami masing-masing ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia disertai, ditolong Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Kami ucapkan berkat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami ucapkan berkat buat jajaran menteri yang ada, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI bersama dengan jajarannya. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Tuhan Yesus tolong, sehingga setiap pemimpin bangsa kami boleh mengambil keputusan yang bijaksana untuk memajukan bangsa kami. Kami ucapkan berkat. Indonesia hasil buminya baik dalam nama Yesus. Indonesia pertahanan baik dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia perekonomiannya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa kami daripada utang darah ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami daripada permainan-permainan kuasa kegelapan, ilmu-ilmu hitam. Kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia hidup takut akan Tuhan. Indonesia berbakti dan beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena kami percaya tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami orang-orang yang percaya hidup mengandalkan Tuhan. Kami orang-orang percaya hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami sungguh boleh melihat pembelaan Tuhan nyata. Bapa, kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, biarlah berkat anugerah kasih setia Tuhan terus menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan, bahkan apapun yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Apapun yang orang buat dalam kita, dalam kehidupan kita, tidak bisa untuk menaruh dendam, sakit hati, kebencian dalam hidup kita. Kitalah yang memutuskan mau taruh apa dalam hati kita. Ya, jaga hati. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan shalom, shalom.